Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Sendri Tatum. Eh, saya ingin share ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana cara menghadapi atau mengatasi kasus mesin cuci Panasonic yang errornya U12. Jadi saya punya grup teman-teman ya. Di dalam grup saya itu ada tukang AC, tukang kulkas, tukang mesin cuci, guru, tukang ojek dan sebagainya. Mereka kumpul dari jadi satu di dalam grup Andre Tatum. Intinya saling berbagi ilmu ya, kita saling belajar di sini bagaimana cara mengatasi elektronik di rumah kita dengan biaya yang murah tapi bisa menyelesaikan kasus mesin cuci harga jutaan. Itu yang selalu saya tekankan kepada semua orang yang ada di dekat saya, subscriber saya maupun yang melihat Facebook saya. Di sini teman-teman juga bisa di halaman Andre Tatum ya, teman-teman bisa share di Facebook halaman Andre Tatum. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang saya share. Saya selalu berusaha bagaimana caranya agar dengan biaya seminim mungkin, bahkan sampai 0 rupiah lah, kalau bisa sampai 0 rupiah kita bisa menyelesaikan kasus mesin cuci yang rusak, AC yang rusak, atau kipas angin yang rusak, atau mesin kulkas yang rusak. Saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar elektronik di rumah kita bisa sembuh dengan biaya yang sangat murah tentunya. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe, nyalakan juga loncengnya jadi teman-teman tahu ya ilmu apa ya yang saya share setiap harinya. Jadi saya setiap hari share ilmu, dari ilmu tentang AC, tentang kulkas, juga tentang mesin cuci. Intinya modalnya kecil, biaya yang kita keluarkan kecil tapi bisa menyelesaikan kasus unit harga jutaan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Jadi saya ada sebuah pertanyaan di dalam grup yang saya bimbing ya. Ini adalah sebuah pertanyaan di dalam grup yang saya bimbing. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman, saya punya grup. Grup itu isinya banyak, ada tukang AC, tukang kulkas, tukang mesin cuci, tukang ojek, guru, dan semuanya rata-rata mereka. Saya intinya berbagi ilmu teman-teman ya, berbagi ilmu gimana caranya agar AC, kulkas, mesin cuci, atau alat elektronik di rumah Anda itu bisa sembuh, gimana caranya. Saya berusaha share dengan 9 tahun pengalaman saya di dunia pendingin, di dunia teknik ya. Ilmu yang udah saya pelajari saya share kepada teman-teman semua. Ini mesinnya seperti ini teman-teman ya. Ini mesin cucinya seperti ini. Mesin cuci Panasonic. Jadi kalau nyuci aman teman-teman ya. Tapi kalau ngeringin, jadi pada saat kita pencet power, kemudian menunya menu ngeringin, nggak bisa ngeringin dia, malah muncul U12. Oke, malah muncul U12. Langkah apa yang harus kita ambil teman-teman? Yang pertama teman-teman harus siapkan obeng ya. Tentunya teman-teman harus siapkan obeng. Sebentar, saya lupa lagi obeng ya. Obeng. Mana obeng? Yang pertama teman-teman harus siapkan obeng. Oke. Karena memang sebagian besar dari mesin cuci atau kulkas atau AC itu yang paling sering kita butuhkan itu obeng. Bebas teman-teman mau punya obeng min, teman-teman mau punya obeng plus. Saran saya sih obeng plus ya, plus dan min ya. Ini murah kok. Untuk obeng ini sendiri murah, cuma
10.003 ya. Ada obeng yang 10.003. Kalau saya beli obeng ini kalau nggak salah 10 ribuan ini teman-teman. Cukup teman-teman siapkan obeng. Kalau teman-teman Anda sebagai tukang AC atau tukang mesin cuci, mungkin teman-teman bisa siapkan ini. Atau bisa juga yang versi analog ya, yang digital. Yang digital itu yang ada angkanya, itu juga bisa Anda siapkan. Tapi kalau nggak ada ya kita pakai jurus MacGyver. Saya anggap Anda ini tidak punya multitester ya. Saya anggap Anda tidak punya multitester. Anda sebagai yang punya mesin cuci. Saya anggap Anda sebagai yang punya mesin cuci. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, di sini ada ini teman-teman ya. Di sini ada titik teman-teman. 1, 2, kemudian di sini 3, 4. Namun beda merek, beda mesin, maksudnya beda merek, kadang beda model aja. Kadang SN072, SN720, apa SN731, 745 itu kadang beda-beda. Tapi yang jelas kalau misalnya teman-teman teliti pasti akan bisa terbuka. Yang pertama teman-teman buka dulu di sini nih teman-teman ya. Yang saya titikin ini ada baut teman-teman ya. Di sini ada baut. Oke, di sini ada baut. Teman-teman buka dulu. Nanti setelah Anda buka, nanti Anda akan ketemu seperti ini teman-teman. Anda langsung fokus ke sini, di belakang sini ya. Sebentar. Di belakang sini teman-teman. Belakang dalam ya, belakang dalam. Di belakang dalam seperti ini. Nanti Anda cari spare part seperti ini, bentuknya mana tadi? Ini. Apa ini teman-teman? Ini kalau orang yang bingung ini beranggapan bahwa ini adalah alat untuk mesin cuci. Padahal ini bukan alat untuk mesin cuci. Ini adalah sebatas saklar aja teman-teman. Oke, ini adalah alat sebatas saklar aja. Jadi dia akan memberikan kode error, memberikan sinyal error kalau misalnya mesin cuci Anda rusak. Mesin cuci Anda misalnya ininya nggak terhubung, dia akan memberikan error. Error yang terdapat di mesin cuci Panasonic itu U12. Tapi kalau mesin cuci yang lain biasanya titit gitu, seperti itu juga ada. Terus ada yang langsung tiba-tiba mati juga ada. Kalau untuk Panasonic dia langsung muncul U12. Oke, dia langsung muncul U12. Namun sebelum ini Anda cek, Anda pertama fokus ke kabel-kabel dulu ya. Lakukan kalau bisa teman-teman itu modalnya 0 rupiah. Oke, kalau bisa modalnya 0 rupiah. Maksudnya teman-teman nggak keluar biaya gitu. Saran saya seperti itu. Di sini Anda cek kabel, di sini juga Anda cek. Oke, jangan di belakang juga ya. Di belakang juga. Di belakang mesin cuci kan ada bodi belakangnya itu yang buat tempat baut-baut gitu kan, yang buat dinamo, yang buat kapasitor, itu di belakang tempatnya. Itu Anda cek. Nggak boleh satupun ada kabel yang putus. Sederhana teman-teman ya, nggak boleh ada satupun kabel yang putus. Kalau misalnya ketemu dengan satu kabel yang putus, itu teman-teman langsung disambung. Dibakar, kemudian pakai solasi hitam ya. Dibakar pakai korek, kemudian ditelanjangin pakai tangan, pakai tang, kemudian disambung lagi sekencang mungkin pakai solasi hitam. Nanti kalau misalnya ketemu seperti itu, kemudian Anda sambung, biasanya udah normal kembali. Jadi nggak usah fokus ke ini nih. Nggak usah fokus ke sini. Oke? Kalau misalnya Anda ketemu sini tadi saya bilang ya, kalau Anda ketemu kabel yang putus, kemudian Anda sambung, langsung nyalakan lagi teman-teman. Jadi jangan langsung beranggapan kalau yang saya bilang tadi switch pintunya rusak. Belum tentu switch pintunya rusak. Kabel dulu teman-teman. Jadi saya udah bilang berkali-kali kepada teman-teman semua, intinya kita
Kita harus teliti teman-teman. Jiwa seorang megaper itu teliti. Oke, jiwa seorang megaper itu teliti. Jadi teman-teman teliti, jangan apa-apa langsung berasumsi, wah saya beli mesin cuci baru aja, saya manggil Panasonic Center gitu. Kalau teman-teman manggil Panasonic Center, ongkos pengecekannya aja, biasanya ongkos pengecekannya aja kurang lebih 100.000 ke bawah. Kurang lebih 100 ribuan untuk ongkos pengecekannya aja. Tapi kalau teman-teman mau menggerakkan tangan Anda, mau menggerakkan jiwa Anda, mau menanamkan jiwa megaper di diri Anda, ini bisa 0 rupiah teman-teman. Oke, ini bisa 0 rupiah. Jadi nggak perlu teman-teman langsung berpikiran yang rumit-rumit. Kerjakan yang Anda mampu dahulu. Seperti itu teman-teman ya. Ini Anda cek kabelnya aman, nggak ada masalah. Anda misalnya putus nih, Anda sambung. Kemudian kalau udah normal berarti close masalah. Tapi masih juga seperti itu Mas Andre. Udah saya sambung kabelnya masih juga seperti itu. Selanjutnya seperti ini selanjutnya. Kalau misalnya Anda ketemu masalahnya ya. Ini sebentar, baterainya lowbat. Sebentar teman-teman. Ini kan di sini di belakang tadi ya, di belakang tadi ada ini namanya switch pintu teman-teman. Jadi kalau Anda buka pintu, dia akan tuasnya akan turun. Tuas ini akan turun. Kemudian kalau Anda buka pintu, tuasnya akan naik. Sederhana teman-teman ya, kalau Anda tutup pintu, kalau Anda buka pintu, dia tuasnya akan turun. Kalau Anda tutup pintu, tuasnya akan naik. Dia itu naiknya itu adalah on, teman-teman ya. Naiknya itu adalah on. Jadi kalau Anda tutup pintu, klek, dia naik, itu adalah on. Dan sebaliknya. Jadi kalau Anda buka pintu, kalau Anda tutup pintu seperti ini kejadiannya. Ini sebenarnya hanya sebatas saklar aja, teman-teman ya. Hanya sebatas saklar aja, bukan sebuah alat yang istimewa ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Hanya sebatas saklar aja. Sama seperti saklar pintu rumah Anda, sama persis seperti rumah Anda. Jadi kalau Anda tutup pintu, dia akan menyatu, klek gitu. Klek. Kalau Anda buka pintu, dia akan membuang, dia akan berpisah, membuka tek kayak gini kan. Jadi ini yang masalahnya di sini teman-teman sebenarnya. Masalahnya di sini. Jadi kalau misalnya Anda ketemu U12, Anda nggak usah fokus kemana-mana. Fokus ke sini aja teman-teman. Di sini saya berikan jurus atau judul atau share ilmu bagaimana caranya agar menyelesaikan kasus ini hanya cukup bermodalkan 0 rupiah. Ini yang Anda lakukan teman-teman. Di sini ada kabel ya, 2 biji ya teman-teman ya. Ada kabel 2 biji. Tentunya ada kabel yang terhubung dengan soket ini nih. Ini saya anggap soket A ya. Ini soket A, kemudian ini soket B. Oke, tentunya ada 2 kabel yang terhubung dengan soket ini teman-teman ya. Ini Anda nggak usah pikir pusing, Anda nggak usah pikir panjang, dan nggak akan ada resiko apapun. Anda langsung potong kabel ini teman-teman. Oke, potong aja kabel ini. Dipotong, kemudian kabel ini Anda sambungkan. Sederhana teman-teman ya. Sederhana sekali ya. Bentar, jangan ini dong. Ini Anda sambungkan ini. Seperti ini. Disambungin ya. Jadi yang mengarah ke switch ini Anda potong, kemudian Anda sambungkan. Yang mengarah ke switch ini Anda potong ya, Anda lepas. Kemudian di sininya Anda sambungkan kabel ini nih. Jadi kabel yang mengarah ke situ dipotong. Kan berarti 2 kabel yang terpotong kan, ini Anda sambungkan. Jadi nggak usah putus lagi, bersatu deh jadinya. Dengan itu teman-teman cukup bermodalkan 0 rupiah. Sederhana teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah beli mesin cuci baru atau beli modul baru, itu langkah yang nanti lah, itu terlalu jauh sekali teman-teman. Itu yang pertama. Masih ini juga Mas Andre, udah saya sambung kabelnya yang tadinya putus. Udah seperti saran Mas Andre ya, udah saya potong kabelnya yang mengarah ke switch pintu. Kemudian
Saya sambungin tapi tetap seperti itu Mas Andre, gimana solusinya? Saya punya satu jurus lagi teman-teman. Saya punya satu jurus lagi. Ada lagi, ntar dulu. Anda bongkar modulnya teman-teman. Anda bongkar modulnya, oke? Seperti ini maksudnya ya, bongkar modulnya ya. Anda bongkar modulnya nih teman-teman. Ini dibongkar. Kemudian Anda cari spare part seperti ini bentuknya. Ini yang saya kasih tanda panah ya. Kelihatan teman-teman ya. Ini apa sebenarnya Mas Andre? Ini switch pintu juga teman-teman. Ini juga switch pintu, oke? Kadang kalau misalnya teman-teman versi A, versi B, maksudnya mesin cuci versi A, versi B, itu mesin cuci versi A switch bermainnya di switch pintu belakang. Mesin cuci versi B bermainnya di switch pintu depan. Di sini saya akan berikan semuanya, oke? Saya globalnya, saya akan berikan umumnya bagaimana. Di sini Anda cari switch pintu, bentuknya kuning seperti ini teman-teman ya, kuning seperti ini. Ini itu beradunya sama pintu teman-teman ya. Ini namanya switch magnet. Ini beradunya sama pintu. Jadi pada saat pintu ditutup, magnet itu akan menggerakkan poros, akan menggerakkan elektrikalnya. Yang tadinya kayak gini ya, jadi kayak gini saat ada magnet, dan sebaliknya kalau nggak ada magnet dia akan seperti ini. Oke, sederhana teman-teman ya. Solusinya gimana Mas Andre? Solusinya Anda mau yang 0 rupiah atau mau yang 10.000 ke bawah lah. Kalau Anda mau 10.000 ke bawah, Anda copot. Di sini kan nanti ada magnetnya teman-teman ya. Di sini kan di pintu ini kalau Anda buka, teman-teman, nanti di sini nih, nah di sini ada magnetnya teman-teman yang beradu dengan pin kuning tadi ya, yang beradu dengan switch pintu kuning tadi ya, yang ini ya. Saya harus pelan-pelan ngejelasin sama Anda. Jadi teman-teman cari ngadepnya kemana dia, berhadapannya sama siapa dia. Nah ini nih, yang ini nih. Ngadepnya kemana dia? Kalau dia ngadepnya ke sini, berarti titiknya di mana dia? Nah, di sini ya. Ini normalnya ada magnetnya teman-teman. Di sini normalnya ada magnetnya. Oke, normalnya ada magnetnya. Kalau teman-teman mau yang ini Anda lepas magnetnya. Kalau masih ada ya magnetnya, Anda lepas. Kalau nggak ada magnetnya, Anda maunya gimana? Anda mau yang 0 rupiah atau mau yang beli magnet ya? Kalau Anda mau yang 0 rupiah, tinggal Anda hancurin ininya teman-teman. Ininya Anda hancurin, nanti akan tersisa 2 kabel. Oke. Ininya dihancurin. Sebentar. Ininya dihancurin, nanti akan tersisa 2 titik. 2 titik pin, entah itu 2 titik pin, entah itu 2 titik kabel. Itu nanti akan tersisa seperti itu. Solusinya gimana Mas Tani? 2 titik itu Anda satukan. Nah, seperti ini. Disatukan ya. Bisa disolder, bisa pakai kabel. Saran saya disolder. Jadi lebih rapi. Oke? Itu yang versi 0 rupiah. Oke? Itu yang versi 0 rupiah. Tapi kalau Anda mau, wah saya maunya rapi Mas Andre. Takutnya suatu saat saya mau digunakan lagi sih. Jadi kalau rapi kan enak. Anda beli magnet atau Anda kalau punya speaker aktif atau bekas magnet, itu Anda potong sebentuk seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Bentuknya ini kan segini nih, Anda potong segini. Nah, seperti itu. Terus Anda tempelkan di situ dan dilem Korea. Oke? Anda tempelkan di situ dan dilem Korea. Nanti itu jadi nggak ngerusak nggak ngerusak switch originalnya. Tapi kalau saya sebagai saya kan pembisnis teman-teman ya, saya berusaha gimana caranya agar modalnya seminim mungkin tapi hasilnya besar. Maksudnya modalnya kecil tapi untungnya besar. Saya kan seperti itu. Kalau saya hancurin buat keawetan sih, biar awet. Toh nggak ada efek ke depannya seperti apa, nggak ada. Justru kalau kita pakai magnet, takutnya ntar suatu saat dia lepas. Tapi pilihan di tangan Anda. Pilihan di tangan Anda teman-teman. Kalau mau pakai magnet, dibelikan magnet. Kalau mau mencari magnet ya silahkan. Tapi kalau mau dihancurkan ininya ya, juga silahkan, pilihan di tangan Anda. Itu yang kedua.
sekarang gini Mas Ande, sudah saya ganti juga ininya, tapi tetap juga nggak bisa hidup Mas Andre. Eh, Anda cari ini teman-teman. Oke, Anda cari ini. Ini apa Mas Andre? Ini adalah water level. Kadang bentuk mesin cuci beda-beda ya, tapi Anda patokannya jangan water level. Anda patokannya ini nih. Anda patokannya ini teman-teman. Di dalam mesin cuci Anda, oke, di dalam mesin cuci Anda di bawah, di pas Anda buka tutup belakangnya itu pasti ada selang yang nempel di tabung, oke, ada selang yang nempel di tabung itu Anda cek, nggak boleh satu pun yang sobek, selang itu nggak boleh sobek teman-teman ya. Kalau misalnya selang itu sobek, yang Anda harus lakukan adalah Anda ganti dengan selang yang baru. Kalau masih bisa disambung, ada sambung pakai lem core. Tapi nggak, saran saya jangan disambung pakai lem core. Anda bisa beli di material. Di material murah kok teman-teman. Harganya cuma Rp3.000. Bilangnya buat selang water pass gitu ya. Cuma Rp3.000 semeternya. Anda beli semeter setengah atau 2 meter sesuai kebutuhan lah. Kalau nggak salah ini 1,5 meter nih. Kalau misalnya Anda temui selangnya sobek. Oke, kalau Anda misalnya temui selangnya sobek. Oke, selangnya sobek Mas Anda udah saya ganti yang baru tapi tetap aja muncul U12. Baru lakukan langkah ini. Anda cari ininya teman-teman ya. Jadi di pangkalnya kan selang. Di pangkalnya kan ada selang seperti ini. Ujungnya ketemu ini nih. Ini namanya apa? Water level teman-teman ya. Ini namanya water level. Bentuk setiap water level berbeda-beda ya. Saya bahas yang umumnya aja. Ini Anda jangan langsung berasumsi untuk diganti ininya ya. Ininya biasanya kan ada ininya teman-teman. Ada soketnya ya. Biasanya ada soketnya. Biasanya ada soketnya yang mengarah ke sini nih. Ini Anda buang, oke? Anda buang, Anda hancurkan ini. Buang kabelnya langsung. Jadi kan tadi kabelnya ke sini nih, Anda langsungin. Nah, seperti ini cakep. Seperti itu teman-teman ya. Begitu juga dengan yang lain. Gimana caranya nih? Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini mana nih? Nah, jadi Anda langsungin, nggak usah pakai soket lagi. Jangan langsung Anda langsung beli ininya nih. Jelek banget ini kabel. Jangan langsung Anda bilang beli ininya. Itu namanya Anda boros. Belajar hemat teman-teman ya. Jangan langsung pikir, wah water levelnya rusak. Saya harus beli water level harganya lumayan bisa 25.000. Walaupun harganya murah ya, cuma 25.000 sama 35. Saya selalu berusaha buat Anda semua, buat teman-teman semua gimana caranya agar Anda kenal Andre Tatum, Anda tahu Andre Tatum, Anda bisa menghemat biaya pengeluaran Anda. Saya berusaha seperti itu. Jadi kalau kenal sama saya itu jangan boros-boros. Saya selalu berusaha kok berinovasi bagaimana caranya agar teman-teman cukup 10.000, 5.000, 0 rupiah bisa AC-nya atau mesin cucinya bisa normal kembali. Jangan langsung beli ini teman-teman ya. Nah, ini yang terakhir, kalau misalnya masih setelah Anda solder masih KO, maksudnya masih bandel juga, baru Anda ganti ininya water level. Water level beda-beda deh, ada yang bentuk seperti ini, ada bentuk seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Beda-beda. Yang penting Anda nggak usah bingung. Patokannya adalah selangnya aja. Jadi yang ke tabung kan ada selang tuh teman-teman. Yang ke tabung kan ada selang. Ujungnya ke selang, pangkalnya pasti ke sini. Pangkalnya pasti ke water level. Bagi teman-teman Anda sebagai yang punya ini ya, yang punya apa namanya ini multitester, Anda sebagai tukang servis atau Anda sebagai seorang Megapper tuh kadang alatnya lengkap, ada multitester, ada test pen, ada digital. Anda ininya ke ini teman-teman ya. Anda selektornya ke sini teman-teman.
Anda selektornya ke sini ya. Anda selektornya ke sini, kemudian prop biasa ya, merah ke merah, hitam ke hitam, terus Anda lakukan ini. Prop hitam dan prop hitam, mana hitam? Ada hitam kok ada. Prop hitam ke sini, kemudian prop merahnya ke sini. Sebentar. Nah, seperti ini. Bolak-balik gimana Mas Andre? Nggak apa-apa. Saya hanya sebagai patokan biar Anda nggak bingung. Prop hitam ke bawah, prop merah ke atas, kemudian Anda mainkan ini teman-teman ya. Ini Anda mainkan. Tuasnya Anda mainkan ke atas dan ke bawah. Kalau misalnya ada perubahan, maksudnya kalau ke atas naik, ke bawah turun, berarti switch pintunya normal. Tapi kalau nggak ada perubahan, ditarik dan diurul nggak ada perubahan, berarti switch pintu Anda bermasalah. Cara ngeceknya seperti itu. Namun kalau Anda mau lebih teliti lagi atau lebih dalam lagi, bisa dibongkar ininya teman-temannya. Ini bisa dibongkar. Dibongkar, tapi kalau saran saya jangan dibongkar lah, direndam aja pakai bensin selama 24 jam. Nanti jam ke-25 bisa dipasang kembali, saran saya. Jadi ngerontokin karat, biasanya udah berkarat teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri untuk mesin cuci kan air, dia yang bergerak air. Jadi berkarat. Nanti jam ke-25 baru dipasang kembali, biasanya udah normal kembali, atau Anda ukur kembali di sini ya. Juga bisa. Seperti itu teman-teman ya. Ilmu yang bisa saya share untuk hari ini tentang mesin cuci yang mana dari mesin cuci Panasonic ya. Mesin cuci Panasonic yang error U12. Sederhana teman-teman ya, sederhana sekali. Yang penting teman-teman harus teliti dan tenang, jangan buru-buru, bismillah sebelum mengerjakan. Bismillah sebelum mengerjakan. Oke, saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya, serta bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.